Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Amelia Ulfa, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 11 Pandeglang, Provinsi Banten. Video ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah kami. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua untuk menciptakan siswa yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar dari segitiga, yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sehingga kami meyakini bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya tahap validasi tindakan yang salah. Ini dilakukan dengan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Dan guru berusaha menjadi proaktif dalam mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Bapak Ibu Guru, penting menanyakan kepada anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kasus pertama, Fikri lupa jadwal asesmen formatif matematika, sehingga ketika malam ia tidak belajar dan saat pelaksanaan Fikri ketahuan mencontek oleh Ibu Lia. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Fikri, Ibu mendapatkan laporan dari Ibu Lia, mama kamu mencontek saat asesmen sumatif matematika. Apa betul itu? Tidak Bu, Fikri tidak mencontek. Fikri hanya melihat soal pada teman Fikri yang ada di samping Fikri Bu. Jujur saja, Fikri. Iya Bu, Fikri ingat. Kemudian apa yang terjadi? Pada awalnya Bu Lia hanya memarahi Fikri, lalu mungkin juga kesal, setelah itu mengambil kertas ulangan Fikri. Oh begitu. Fikri, setiap orang bisa berbuat salah, tapi Ibu ingin tahu, Ibu ingin dengar apa alasan Fikri bisa melakukan itu. Alasannya Fikri lupa sebenarnya Bu, kalau misalnya hari ini tuh ada ulangan matematika. Fikri kira ulangan matematika itu minggu depan, ternyata hari ini, makanya sekarang Fikri tidak belajar. Dan hasil ada beberapa soal yang Fikri lihat jawabannya pada teman. Fikri, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Pertama, Fikri akan minta maaf kepada Bu Lia karena Fikri telah mencontek pada saat ulangan matematika. Lalu setelah itu Fikri berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terus bagaimana dengan nilai asesmen kamu? Karena kamu tidak ada nilainya, kertas ulangan kamu diambil oleh Ibu Lia. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan, Fikri? Bagaimana kalau misalkan Fikri bilang ke Bu Lia untuk mengikuti ulangan matematika lagi, ulangan susulan lagi? Nah, kamu bisa menyampaikan hal itu kepada Ibu Lia. Selain itu, ada cara lain? Cara lainnya, Fikri setelah pulang ke sekolah akan belajar atau membuka materi yang telah Bapak Ibu sampaikan, supaya ketika nanti ada ulangan dadakan atau Fikri lupa bahwa besok ada ulangan gitu, Fikri nggak terlalu kaget dengan soal yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dan Guru. Dan Fikri juga akan memasang pengingat di handphone Fikri. Bagus. Fikri, sekarang kamu boleh kembali. Kasus kedua, wali kelas mendapatkan aduan bahwa Fikri sering tidak ikut piket kelas bersama-sama karena selalu pulang lebih dulu sehingga membuat teman kelasnya merasa kesal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Fikri, Ibu mendapatkan laporan dari teman-teman kelas kamu bahwa kamu sering tidak ikut kelas. Apa betul? Iya Ibu, betul. Apakah teman-teman kamu tidak merasa keberatan
Fikri sudah minta maaf kok pada mereka, namun tetap saja mereka kesal. Baik Fikri, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Maka Fikri juga sedih, ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu kenapa kamu bisa melakukan hal itu. Apakah ada alasannya? Alasan Fikri tidak pernah ikut piket ketika jam pulang sekolah itu karena Fikri harus bergantian menjaga adik di rumah, Bu. Soalnya selain Fikri sama ibu, tidak ada lagi yang menjaga adik di rumah. Sedangkan kalau misalnya jam pulang sekolah itu, ibu harus membantu ayah berjualan. Masya Allah, Fikri, kamu benar hebat bisa membantu orang tua. Tapi kalau ibu tahu, ibu kamu berjualan di mana? Ibu saya, alhamdulillah punya toko di pasar. Fikri, ibu mengerti keadaan kamu. Tapi melaksanakan piket kelas itu merupakan kesepakatan kelas kita. Apakah kamu ingat apa keyakinan kelas kita? Iya Bu, Fikri ingat, yaitu menjaga kebersihan kelas. Betul sekali. Ketika kamu tidak melaksanakan piket kelas, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Baiklah, kalau begitu, mari kita cari solusinya. Bagaimana memperbaiki masalah ini? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Insya Allah mulai minggu depan Fikri akan ikut membersihkan kelas di jadwal pikir Fikri bersama teman-teman. Lalu bagaimana tugas kamu untuk menjaga adik kamu? Untuk menjaga adik Fikri, mungkin Fikri bisa bicara lagi dengan orang tua. Fikri izin menjaga adik Fikri agak sedikit sore karena harus melaksanakan kewajiban di kelas, yaitu pikir bersama. Baiklah, kalau begitu Fikri, terima kasih. Kamu sekarang bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Permana dari kelas F6. Saya merasa senang karena telah diajak berdiskusi oleh guru saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah saya lakukan. Di sini saya juga belajar untuk menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri serta menghargai teman-teman di kelas sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.